Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo sobat semuanya. Hari ini Bunda bersih-bersih kulkas ya. Nah, kita hari ini tidak ngobrol tentang anggrek, tapi tentang bagaimana bahwa kulkas yang sudah dibersihkan itu banyak menghasilkan limbah, dan limbah itu bisa kita daur ulang. Bagaimana maksudnya? Nah, ini salah satu contohnya. Ini adalah beberapa limbah yang ada ketika Bunda bersih-bersih kulkas. Antara lain ada sisa cabai rawit yang sudah tidak bisa digunakan lagi karena kondisinya sudah tidak layak dipakai. Kemudian ada timun yang sudah menguning. Kemudian ada juga pare yang tidak sempat dimasak, ya kan? Maklum ya, kadang-kadang ketika ibu-ibu nyetok sayur di kulkas, ada saja yang kadang tidak sempat dimasak lalu dia menjadi rusak. Nah, teman-teman semuanya, kali ini bagaimana caranya kita mendaur ulang limbah kulkas akan kita bahas untuk selanjutnya. Tapi sebelumnya Bunda pesen ya, bagi yang sudah nonton video ini mohon jangan di skip, dilihat saja sampai akhir. Siapa tahu nanti sobat semuanya bisa ikut jejak Bunda untuk mendaur ulang limbah kulkas. Beberapa limbah kulkas yang sudah Bunda keringkan berupa sayur-sayuran yang tidak bisa digunakan lagi. Ini adalah beberapa biji-bijian dari timun, kemudian kacang panjang, juga ada biji kacang buncis. Kemudian ini tomat yang sudah membusuk, lalu Bunda keluarkan dari wadahnya dan Bunda potong, maksudnya nanti akan disemai. Kemudian ini biji cabai rawit yang sudah rusak, maksudnya buahnya bukan bijinya, juga nanti akan kita buat bibit. Dan ini ada biji pepaya yang sudah kering, lalu ini beberapa buah dari cabai juga. Dan kemudian ini adalah jagung yang tidak terpakai ketika dibeli lalu disimpan di kulkas, dan ketika dikeluarkan jagungnya malah tumbuh membentuk kecambah. Untuk penyemaian, Bunda menggunakan pot bekas. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan selain pot itu adalah media. Dalam hal media, Bunda menggunakan sekam yang dicampur dengan pupuk kandang dan tanah. Kebetulan tanahnya dari halaman sendiri, belinya cuman sekam sama pupuk kandang. Kemudian komposisi pencampuran itu adalah 1:1:1. Nah, kemudian setelah diisi ke dalam pot, tadi biji-biji disemaikan, dan ini sudah dilakukan penyemaian beberapa waktu yang lalu sudah tumbuh ya. Ini adalah kacang panjang, kemudian yang ini adalah timun, lalu cabai kecil, kemudian lagi ya, jadi ada cabai kecil untuk yang sisa kulkas. Tapi ini juga ada terong, dan ini bibitnya beli, bukan dari sisa kulkas. Nah, untuk wadah menyemai itu kita tidak perlu membeli juga. Ini adalah bekas biskuit ya. Kalau kita membeli biskuit itu kan kemasannya ada kotak seperti ini, maka Bunda manfaatkan untuk menyemai biji-bijian tadi. Dan sekarang kecambah itu sudah tumbuh berukuran lumayan besar. Nanti kalau ada waktu akan Bunda pindahkan ke polybag yang lebih besar. Nah, ini adalah bibit yang sudah dipindahkan ke polybag, dan coba perhatikan banyak sekali aneka macam ya, dan semuanya tumbuh dengan baik, walaupun tidak seperti petani yang sudah mumpuni, tapi minimal sudah mampu mendaur ulang limbah kulkas yang tadinya tidak bermanfaat sama sekali,
dan menjadi buah yang kembali fresh dan segar ya. Ini adalah tomat, usianya 3 bulan sejak mulai ditanam, dari mulai biji yang disemai, kemudian dia sudah berbuah, dan yang ini hampir masak, lalu sampai ke atas, dan tingginya ini sangat tinggi ya, hampir mencapai 2 meter. Ini jenis tomat yang bijinya sedikit. Kemudian yang ini lagi tomat mawar ya, jadi berbeda dengan tomat yang tadi. Nah, ini tempo hari buah yang busuk itu Bunda semai di sini. Ternyata satu buah tomat itu mampu menghasilkan banyak sekali tanaman baru ya, sampai hampir mencapai 20 batang. Nah, ini yang belum sempat dipindahkan, mudah-mudahan besok kalau tidak hujan akan dipindahkan ke polybag. Nah, jadi ini beberapa pohonnya, kemudian sisanya Bunda tanam di tanah seperti ini. Pertumbuhannya memang lebih lambat ya, mungkin karena tanah di tanah itu kan lebih dominan, tanah yang ada di tanah itu sendiri, bukan dominan dari pupuk kandangnya, atau mungkin kurang ya pupuk kandangnya. Nanti insya Allah akan Bunda tambah. Kalau yang ini kan murni pupuk kandang yang dicampur dengan yang di mix 3 tadi ya, pupuk kandang, sekam, dan tanah. Dan Bunda memanfaatkan karung-karung bekas beras ya, tuh. Kalau yang ini dimanfaatkanlah polybag. Ini buncis. Nah, jadi biji buncis yang tadi sudah berkecambah Bunda pindahkan. Ternyata pertumbuhannya bagus ya. Insya Allah nanti kalau panen akan Bunda buatkan videonya. Mudah-mudahan nanti bisa nanam yang banyak, biar nanti tidak lagi beli sayuran, tapi lebih kepada menanam sayur sendiri ya, sambil memanfaatkan limbah kulkas yang tadinya itu terabaikan. Kemudian ini timun yang sudah dipindahkan, dan daunnya baru beberapa lembar, belum dipasang kayu penyanggah ya. Nah, kemudian lagi ini cabai rawit. Nah, cabai rawit ini sebagian yang ada di sini nanti akan Bunda tunjukkan di tempat lain. Itu Bunda sudah memindahkan banyak sekali pohon cabai rawit ya. Nah, jadi menyenangkan sekali melihat pertumbuhan dari tanaman hasil pembibitan dari limbah kulkas. Cabai-cabai hasil persemaian dari limbah kulkas sedang berbuah. Ada beberapa Bunda tanam di sini, cabai-cabai rawit. Nah, jadi teman-teman semuanya, nanti kalau punya limbah kulkas jangan lagi dibuang ya. Kita daur ulang sehingga kedepannya kita tidak lagi membeli sayur-sayuran yang tadinya menjadi limbah di kulkas kita. Baik ya teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.